Hai, public nggak jelas. How are you? Good? Your kuota internet is aman? Yes? Di hari yang gelap ini saya akan bawakan suatu film jurnalistik berbeda dengan film biasanya. Film ini punya ending yang tidak terduga. Bagaimana endingnya? Oke, install kuping kalian, aktifkan mata kalian, pasang otak kalian. Mari kita mulai breakdown alur cerita Nightcrawler. Film ini berawal dari aksi sang tokoh utama yaitu Louis sedang memotong pagar untuk dijual. Aksi pencurian itu dipergoki oleh polisi. Polisi bertanya, "Sedang apa ente di sini?" Louis pun mengeles, katanya tersesat, dan mereka pun bercakap-cakap. Janda dari Salo, cakep ya? Iya, kemarin baru bawa pulang berondong. Saat mereka sedang membahas janda, si Louis ini melihat jam tangan polisi dan menyadari bahwa jam tangan tersebut adalah jam tangan mahal. Dan Louis pun gelap mata. Ya, gelap mata karena kan malam hari. Louis pun mengajar polisi itu hingga tak sadar diri dan mengambil jam tangan tersebut. Setelah itu, Louis menjual hasil curian besi pagarnya ke suatu pabrik. Louis bertanya pada atasan di sana apakah ada lowongan, serta Louis pun mendeskripsikan dirinya yang bekerja keras, penuh semangat tinggi, loyalitas, gede, panjang, dan tahan lama. Setelah ngomong panjang dan lebar dan gede, atasan tersebut tidak tertarik memperkerjakan seorang pencuri. Di sini sifat Louis dapat disimpulkan bahwa Louis pintar berbicara, tapi dibalik itu dia punya sifat yang busuk. Coba deh cek teman lo, siapa tahu teman lo ada yang kayak gitu cuy. Perjalanan pulang, Louis pun melihat korban kecelakaan mobil. Louis kepo dan mendekati kecelakaan tersebut. Louis melihat ada orang membawa kamera. Louis menghampiri kameramen tersebut dan mengobrol. Louis menanyakan penghasilan si kameramen tersebut dan kameramen mengatakan kurang dari cukup. Tapi Louis melihat banyak kamera di mobilnya dan menunjukkan bahwa ini bukan uangnya sedikit. Setelah kejadian itu, Louis tertarik dengan dunia jurnalistik. Louis menjual sepedanya untuk membeli kamera dan radio scanner polisi. Ya, gue rasa nih sepeda mahal banget ya. Saat radio itu melacak suara laporan polisi dan ada suatu kejadian, Louis langsung menuju TKP. Sampai di TKP, jurnalis senior telah sampai terlebih dahulu. Karena kepolosan, keberanian, dan ketidaktahuan Louis menerobos garis polisi dan mendekat ke korban kejadian. Tindakan tersebut membuat polisi kesal dan mengusir semua jurnalis termasuk jurnalis senior tadi. 100 feet back. And now you get back to 100 feet. Jurnalis senior marah karena tindakan Louis, mereka menjadi diusir. Kemudian Louis pergi ke salah satu stasiun TV dan menjual rekamannya dan dihargai dengan harga yang lumayan. Dengan kesoktahuannya dan kenekatannya, Louis memperkerjakan seorang karyawan yang bernama Rick. Dengan lambe lamisnya, Louis membayar Rick dengan harga yang kecil. Karena Rick baru kehilangan pekerjaannya dan Rick butuh uang, dia menerima hal itu. Di suatu malam mereka mendengar laporan perampokan di suatu rumah. Sesampainya di TKP sudah terlintang batas polisi. Namun dengan kesembronoan orang ini, dia masuk rumah tersebut lewat pintu belakang. Hasilnya, Louis punya video yang bagus dan Louis dibayar mahal untuk itu. Seiring berjalannya waktu, Louis semakin mempelajari jutsu jurnalistik yang keren sehingga dia dapat membeli mobil dan berkembang pesat. Di suatu hari, jurnalis senior mendatangi Louis dan mengajak bekerja sama. Namun dengan sombongnya, Louis menolak mentah-mentah dan mengatakan bahwa bekerja sendiri akan mendapatkan lebih banyak uang. Malam pun tiba, Louis mendapat kabar kecelakaan pesawat. Namun sesampainya di TKP, area sudah diamankan oleh polisi dan jurnalis senior itu keluar dari area dengan mengatakan dia mendapatkan gambar yang bagus. Sesampainya Louis di stasiun TV, pimpinan stasiun TV marah ke Louis karena tidak mendapatkan gambar yang bagus. Louis kesal terhadap jurnalis senior itu dan dia mencari alamat jurnalis senior tersebut. Louis membuat jurnalis senior tersebut remblong. Malamnya, Louis kesurupan Dominic Toretto ngebut di jalan. Rick yang satu mobil bersama Louis pun ketakutan tanpa Rick ketahui mau menuju kemana. Betapa terkejutnya Rick saat sampai di tujuan, yaitu kecelakaan sang jurnalis senior. Louis pun langsung mengambil gambar walaupun sudah dinasihati oleh Rick.
mereka kembali mendapat laporan seseorang yang meminta bantuan polisi. Dengan bakat kesurupan Toretto, Louis langsung menuju TKP. Sampainya di sana, perampokan masih berlangsung dan terdengar suara tembakan. Louis dengan sigap merekam pelaku dan plat mobil pelaku. Setelah pelaku perampok pergi, Louis merekam semua korban tanpa rasa iba. Sesampainya di stasiun TV, Louis mematok harga tinggi untuk rekamannya. Sempat ditolak oleh stasiun televisi, Louis mengancam akan menjual rekaman itu ke stasiun TV lain, dan stasiun TV tersebut menyetujuinya. Stasiun TV tersebut membayarnya dengan harga yang mahal. So what do you say? Do you have a deal? Setelah tersiar di media, Louis didatangi oleh polisi karena Louis datang sebelum polisi tiba. Louis diinterogasi dan intinya bertanya apakah punya bukti rekaman pelaku itu, tapi Louis menjawab tidak. Bisa disimpulkan bahwa mulut Louis ini adalah mulut garangan. Kenapa Louis tidak memberikan rekaman itu? Karena Louis ingin mencari sendirian dan meliputnya agar ia dapat bayaran yang lebih besar. Louis langsung mencari nomor plat mobil dan alamat si pelaku. Setelah mendapatkan alamat si pelaku, Louis dan Rick menuju ke alamat tersebut. Sesampainya di TKP, Louis pun melihat mobil pelaku dan menunggu pelaku keluar dari mobilnya. Setelah keluar dari mobilnya, dia akan menelpon polisi. Saat menunggu pelaku keluar, Rick menyarankan agar ditelepon sekarang. Tindakannya itu melanggar hukum karena menghambat kerja polisi. Tapi Louis mengatakan bahwa rekaman penangkapan akan dibayar mahal, dan mendengar hal itu, Rick langsung meminta bonus lagi ke Louis. Dengan sedikit ngotot, akhirnya Louis mensepakati hal itu, tapi dengan tatapan yang mencurigakan. Lo pasti ngerti kan, ada sesuatu yang akan terjadi, tapi belum ngerti apa yang akan terjadi gitu. Setelah pelaku keluar dan menuju ke restoran, Louis langsung melapor ke 911 bahwa dia telah melihat pelaku pembunuhan di restoran. Polisi pun datang dan Louis langsung on kamera. Tak terduga, baku tembak pun terjadi. Satu pelaku kabur dan terjadilah kejar-kejaran mobil. Fix, film ini kesurupan Fast and Furious cuy. Dalam adegan itu, Louis masih mengikuti dan mengejar sampai mobil pelaku menabrak dan terbalik. Louis mendekati mobil pelaku dan mengatakan kepada Rick bahwa pelaku telah mati dan menyuruh Rick untuk merekamnya. He's dead. Get this shot. Ternyata pelakunya masih hidup dan menembak Rick hingga Rick terjatuh. Mendapat rekaman itu, Louis menyerahkan rekaman itu ke stasiun TV. Tapi polisi itu datang lagi dan menginterogasi Louis. Lo ngerti kan bakat garangan itu apa? Ya, pandai ngeles. Karena kesal dan tidak ada bukti, Louis pun diizinkan pulang. Endingnya, Louis berhasil mengembangkan usahanya di bidang jurnalistik dan juga merekrut 3 karyawan lainnya. I will never ask you to do anything that I wouldn't do myself. Well, begitulah penjelasan terhadap film Nightcrawler. Seperti penggambaran jurnalistik di dunia nyata yang sangat manipulatif terhadap informasi sehingga ujung-ujungnya hanya tentang uang dan keuntungan. Walau dengan cara yang licik dan terkesan kasar tanpa diketahui banyak orang, jurnalis ini mampu berjaya di akhir cerita, kan? Mirip dunia nyata memang. Oke, sekian saja video dari saya. Saksikan video saya lainnya. Yo!